aja kan, ya kan seperti itu. Jadi ISPO ini ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nanti Bapak Ibu sekalian akan tidak asing dengan kata-kata seperti prinsip, kemudian kriteria dan juga indikator gitu. Tetapi secara garis besar di sini saya menjabarkan dua saja terkait dengan prinsip perkebunan, prinsip ISPO untuk perkebunan dan juga prinsip ISPO untuk pekebun seperti itu. Walaupun tadi kan ada juga Mas industri hilir dan juga pabrik dan lain-lainnya. Ada, tetapi mungkin untuk hari ini saya akan lebih mengarah ke prinsip yang untuk pekebun. Memang ada sedikit perbedaan yang cukup mencolok ya Bapak Ibu sekalian ya. Contohnya adalah dari jumlah prinsip yang harus dipenuhi oleh masing-masing lembaga atau masing-masing sub ya seperti itu. Contoh, bagi perusahaan perkebunan itu terdapat 7 prinsip yang harus mereka penuhi agar mendapatkan atau agar bisa mereka melakukan sertifikasi ISPO. Tetapi untuk pekebun, baik pekebun swadaya, orang pribadi ataupun kelompok itu ternyata hanya 5 saja. Ya memang jauh lebih ringan ya karena melihat skopnya adalah ya perkebunan perusahaan itu sudah pasti luasan cakupannya juga cukup banyak, berbeda dengan pekebun-kebun swadaya ataupun pekebun uh, pribadi seperti itu. Jadi memang ada perbedaan yang cukup nyata. Contoh perbedaannya ya kalau yang pertama kita coba baca dulu ya. Prinsip yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini yang menjadi poin-poin penting dan kemudian nanti kita akan pecah juga ke belakang nanti seperti apa sih prinsip satu. Prinsip dua adalah praktik perkebunan yang baik. Yang praktik perkebunan yang baik itu seperti apa sebenarnya yang menjadi landasan atau yang masuk kriteria dari ISPO ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, setelah kita mengetahui prinsipnya, kita wajib mengetahui kriterianya. Jadi kita masuk ke misalkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi ini kan prinsipnya seperti itu. Kriteria apa ini? Patuh terhadap apa? Apa yang perlu dipatuhi? Apakah semua pekebun harus mempunyai legalitas lahan? Ya, seperti apa detail-detailnya? Kemudian praktik perkebunan yang baik itu seperti apa kriterianya? Apakah kriterianya itu adalah tidak melakukan zero burning ataupun yang apa seperti itu. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati seperti itu. Jadi seperti apa juga kita kriterianya seperti apa? Apakah kita juga yang sudah pasti kita akan melindungi hak-hak makhluk hidup yang berada di lingkup usaha perkebunan kita ya Bapak Ibu, terutama hewan-hewan ataupun terutama seluruh makhluk yang terdapat ataupun yang telah dilindungi seperti itu atau masuk yang dilindungi seperti itu. Kemudian yang perbedaannya adalah di prinsipnya dari perusahaan itu ada tanggung jawab tenaga kerjaan. Kalau di prinsip pekebun itu tidak ada, bukan berarti tidak tanggung jawab ya. Enggak, ada juga detailnya tetapi tidak secara apa namanya? Kaku sekali, berbeda dengan perusahaan yang wajib dengan detail menyesuaikan dengan seperti apa haknya seperti itu. Kemudian tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, ini memang kalau di pekebun tidak ada karena pekebun sendiri itu adalah masyarakat seperti itu. Kemudian transparansi sama-sama ada. Transparansi ini seperti apa sih sebenarnya? Jadi transparansi ini adalah kaitannya dengan uh, asal dari pembelian dari lahan tersebut dan juga transparansi dari hasil yang dihasilkan dari perkebunan tersebut dan berapa hasilnya. Itulah transparansi. Kemudian peningkatan usaha secara berkelanjutan. Jadi goalsnya terakhir adalah uh, usaha ini ataupun pengelolaan perkebunan ini memang wajib dilakukan berdasarkan asas keberlanjutan atau sustainability ya seperti itu. Karena bagaimanapun juga eh, jika kita tidak melakukan hal tersebut adalah kita tidak akan bisa menjamin apakah perkebunan kita ini akan berumur panjang seperti itu semua Bapak Ibu. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama-sama seperti itu. Boleh dilanjut? Kemudian kriteria itu seperti apa? Jadi secara apa namanya? Secara kesimpulan ataupun rekapnya adalah prinsipnya kan tadi ada 5 ya. Kriterianya itu untuk
pekebun tuh kurang lebih ada 20 kriteria utama ya. Yaitu kepatuhan hukum ada 4, praktik perkebunan itu ada 9, lingkungan dan biodiversitas itu adalah 3, transparansi itu ada 3, peningkatan keberlanjutan itu ada 1. Jadi eh, bahasanya adalah 5 prinsip 20 kriteria seperti itu. Lalu setelah kriteria itu apa? Indikator. Indikator itu adalah turunan dari kriteria. Jadi gimana ya? Jadi setelah kriteria kita tahu bahwa apa sih sebenarnya kriteria yang terpenuhi? Oh ternyata kriteria yang terpenuhi jika menunjukkan ini, jika menunjukkan ini, itulah indikatornya. Jika mampu menunjukkan ini, jika mampu menunjukkan itu adalah indikator seperti itu. Boleh dilanjut? Sawit Pro terus tumbuh.